Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Sebelumnya perkenalkan saya Salsabil Firudiana Zifan, mahasiswi Ilmu Kelautan semester 6. Nah, di video ini saya mewakili Bapak Ibu dosen dan asisten praktikum statistika yang lain akan memberikan kalian materi praktikum statistika kali ini. Nah, untuk materi praktikum untuk minggu pertama ini yaitu tentang tabel distribusi frekuensi. Oke, langsung saja lanjut ke materinya. Nah, di sini udah disediakan data bobot ikan tuna sirip kuning. Di sini juga sudah saya tulis yang akan kita cari untuk pertemuan pertama ini. Untuk mencari jumlah data, kita menggunakan rumus atau formula count, buka kurung, blok semua datanya. Nah, menghasilkan 60. Jadi diketahui semua data yang di sini, ini ada 60 data. Untuk mencari nilai maksimal, caranya max, buka kurung, di blok semua datanya. Sedangkan untuk mencari nilai minimal juga sama. Min, buka kurung, di blok semua datanya. Untuk mencari jumlah kelas. Untuk mencari jumlah kelas, rumusnya 1 ditambah, buka kurung, 3,3 dikali log N. N sendiri itu jumlah data yang udah kita cari tadi. Terus di enter. Nah, kan diketahui jumlah kelasnya koma ya, 6,86. Kita kan nggak mungkin tuh ada kelas yang koma. Jadi kita bulatkan ada 7 kelas. Range. Range sendiri itu selisih antara nilai maksimal dan nilai maksimal. Jadi langsung kita masukkan aja. Di 95 dikurangi 57. Kemudian untuk mencari nilai interval kelas, itu rumusnya range dibagi dengan jumlah kelas. Kemudian di enter. Ini mendapatkan hasil 5,53. Jadi dibulatkan menjadi 6 interval kelasnya. Kemudian ada tabel distribusi frekuensi bobot ikan tuna sirip kuning. Di sini ada batas bawah, batas atas, frekuensi, tepi bawah kelas, tepi atas kelas, dan frekuensi relatif. Cara mencari batas bawah, ini batas bawah kelas pertama itu didapat dari nilai minimal. Ini 57. Kemudian batas bawah kelas kedua sampai kelas ke-7 kita dapatkan dari penambahan dengan ini 6 interval kelasnya. Jadi 57 ditambah 6. 63. Kemudian langsung ditarik aja. Nah, ini sudah ada 7 kelas ya. Kemudian mencari batas atas kelas pertama. Batas atas kelas pertama itu didapat dari batas bawah kelas kedua dikurangi 1. Jadi 63 dikurangi 1. Jadi 62. Kemudian 62 ditambah 6 sama 68. Kemudian gini. Kemudian untuk mencari frekuensi ada 7 kelas sama aja, kita blok dulu 7. Kemudian kita masukkan formula frekuensi atau rumus frekuensi. Frekuensi, buka kurung, data arise, bin arise. Data arise itu semua datanya, kemudian titik koma, bin arise. Bin arise itu diambil dari batas atas.
kelas pertama sampai kelas ke-7. Kemudian ditutup, kemudian di Ctrl, Shift, kemudian Enter. Bareng ya. Nah, dapat hasil frekuensinya. Kemudian kita total dulu frekuensinya. Caranya kan udah umum ya kalau penjumlahan. Sum, buka kurung, gini. Di enter. Jadi frekuensinya ini ada 60. Frekuensinya itu bersama dengan jumlah data. Ada 60 ya. Kemudian mencari tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas itu dikurangi setengah satuan terkecil. Setengah satuan terkecilnya kan 1. Jadi setengahnya 0,5. Jadi 57 dikurangi 0,5. Ini dikurangi 0,5. 56,5. Ini. Kemudian tepi atas kelas itu ditambah 0,5. Kalau atas ditambah ya. Tambah 0,5. Ini ditambah 0,5. 62,5. Terus, nah. Kemudian untuk mencari frekuensi relatif, ini rumusnya ditulis manual. Sama dengan buka kurung, ambil frekuensi yang pertama ini, dibagi dengan ketik huruf dolar untuk mengunci, terus huruf total frekuensi, ini kan totalnya, hurufnya jadi yang M. Terus di dolar lagi, kemudian total frekuensi. Angka total frekuensi. Ini kan 60, angka 20, jadi 20. Kemudian ditutup, dikali dengan 100. Kemudian di enter. Terus, nah, ketemu semua frekuensi relatifnya. Kemudian ke bawah ada tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Ini dari tepi bawah kelas. Langsung aja ngambil dari sini. Ini kan tepi bawah kelas bawah, jadi pakai yang ini. Dan kurang dari ya, tinggal tandanya kurang dari frekuensi. Terus kelas frekuensi yang kurang dari 56,5 itu ada berapa? Kita lihat ke atas. 56,5. Kan nggak ada, soalnya nilai minimalnya aja 57. Jadi yang kurang dari 56,5 itu nggak ada. Oke, langsung aja ditulis 0. Kemudian yang kurang dari 62,5. Ini. Jadi 0 ditambah dengan ini. Terus kemudian 6 ditambah dengan 7. 13 ini ditambah dengan 9. Kemudian 22 ini ditambah dengan 12. Kemudian 34 ini ditambah dengan 10. Ini 44 ditambah dengan 8. 52 ditambah dengan 8. Dengan ini.
Nah, tapi bawah kelas ini kan lebih dari, jadi tandanya tinggal ganti. Copy aja ya. Frekuensi yang lebih dari 56,5. Jadi kayak kebalikannya gitu. Yang lebih dari 56,5 kan jika dilihat dari sini, jadi semuanya. Jadi pakai yang total. Nih, 60. Terus frekuensi yang lebih dari 62,5. 60 dikurangi 6. 54. Kemudian 54 dikurangi 7. Kemudian 47 dikurangi 9. Kemudian 8 dikurangi 12. Kemudian 26 dikurangi 10. Kemudian 16 dikurangi 8. Terus 8 dikurangi 8. Nah, meskipun kalian sudah tahu hasilnya berapa dari pengurangan-pengurangan itu, tapi yang kami butuhkan itu formula atau rumusnya. Jadi kayak gini. Ini dikurangi ini. Jadi nggak dihitung manual, kan soalnya ini pakai Excel. Jadi kita pakai formulanya. Oke, setelah ini mengerjakan grafik diagram pie, diagram batang yang akan saya jelaskan setelah ini. Setelah kita ngerjain pengolahan datanya, sekarang ngerjain pembuatan grafiknya. Jadi kan kita udah ngerjain pengolahan datanya. Nah, cara membuat grafiknya itu batas kelas sama frekuensi ya nih. Ini pakai diagram batang dulu. Caranya diblok semuanya, kemudian di-insert. Cari diagram batang. Nih. Nah, kemudian aksis title, terus grade lines, garis-garisnya ini dihapus saja. Ini judulnya nyesuaiin. Frekuensi. Terus yang bawah ini judulnya kelas properti. Yang bawah judulnya kelas bobot ikan tuna dalam satuan kilogram. Yang ini judulnya histogram frekuensi bobot
ikan tuna sirip kuning. Nah, disesuaikan panjang lebarnya. Kemudian untuk warnanya dan lebar grafiknya ini terserah kalian aja mau seberapa. Yang penting cocok, pantas gitulah. Udah ya, diagram batang udah selesai. Kemudian diagram pie. Diagram pie atau diagram lingkaran. Ini aku pakai batas kelas, batas kelas atas, kelas bawah, sama frekuensi. Aku blok. Kemudian di-insert. Cari yang diagram pie atau diagram lingkaran. Ini yang 3 dimensi. Nah, terus judulnya tinggal ganti. Maaf ya, ada kesalahan. Judulnya ini tinggal ganti. Sesuaiin aja. Persentase bobot. Terus kemudian untuk munculin persenannya ini, klik. Terus data table. Kemudian angkanya ini diklik salah satu. Terus format data label. Percentage dicentang, value diancentang, terus ke bawah cari number. Nah, number dipilih yang percentage, decimal percentage-nya 2. Oke, udah ditutup. Selesai. Buat yang diagram pie atau diagram lingkaran. Kemudian ogive frekuensi. Ini ada kumulatif kurang dari sama kumulatif lebih dari. Aku contohin yang kumulatif kurang dari aja ya. Soalnya sama aja. Ini di blok, di insert, cari diagram garis. Nah, aku taruh di bawah sini. Buat munculin titelnya pakai aksis titel. Ini nyesuaiin judul di sumbu Y dan sumbu X-nya, nyesuaiin aja. Terus untuk ngilangin garisnya ini, grid lainnya ini di Ancient Tab. Oke, sudah gini. Untuk judulnya ini nyesuaiin aja ya. Kemudian ada model grafik yang lain lagi. Ini gabungan antara grafik batang dan grafik garis. Caranya sama aja sih. Ini aku pakai yang tepi bawah kelas sama frekuensinya. Tapi yang frekuensinya ini aku dobelin. Jadi frekuensinya ada 2 gitu. Blok. Terus di-insert. Cari yang diagramnya ada 2 ini kan. Oke. Kita taruh di bawahnya buat contoh kalian. Nah, terus yang oranye ini diklik. Klik kanan, change series chart type. Yang oranye diganti diagram garis. Scan dari aksisnya untuk yang di sebelah sini kayak gini. Tapi ini nggak perlu ya, soalnya kan sama kanan kirinya. Aku ancentang aja. Oke. Terus dikasih aksis title. Nah, ini nyesuaiin. Terus yang seriesnya ini karena sama, ini dihapus saja. Ini judulnya nyesuaiin lagi. Terus untuk besar kecil dan warnanya ini terserah kalian aja. Oke.
Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pertama di praktikum statistika ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa tanya-tanya langsung by WA. Cukup sekian. Yang ini ada channel data perikanan bisa dipelajari sendiri. Cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.